Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 6 RBL TPB 11 akan mempresentasikan topik kami yang berjudul Penerapan Motor Listrik Sederhana pada Kincir Angin. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama adalah Smekeren Joyce Marbun dengan NIM 122430154. Yang kedua ada Salsabila Rahimah Sidik dengan NIM 122430153. Dan yang ketiga ada saya sendiri, Rahmaulia Ramdhani dengan NIM 122430136. Dan yang keempat ada Salen Iman Utama dengan NIM 122130166. Dan yang terakhir ada Chairul Rahma Harlis dengan NIM 122130147. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai presentasinya. Gaya Lorentz merupakan gabungan dari dua gaya, yaitu gaya magnetik dan gaya elektrik pada suatu medan elektromagnetik. Gaya Lorentz dapat bergerak jika dialiri arus listrik di dalam magnet yang dihasilkan oleh muatan listrik. Gaya Lorentz yang diterapkan pada motor listrik dapat digunakan untuk mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Untuk menentukan arah gaya Lorentz dapat menggunakan kaidah tangan kanan atau skru. Besar gaya Lorentz banding dengan arus listrik, panjang kawat, dan medan magnet. Rumus gaya Lorentz untuk panjang kawat 1 meter adalah F sama dengan I kali B sin theta. Karena kawat memiliki pengaruh perhitungan gaya Lorentz, maka untuk panjang kawat sama dengan L. Rumusnya menjadi F sama dengan I kali L dikali B dikali sin theta. Prinsip kerja pada kincir angin ini berdasarkan cara motor listrik yang memanfaatkan dinamo yang bersumber dari baterai, sehingga menghasilkan partikel bermuatan listrik. Dalam hal ini, untuk mendapatkan perputaran kincir angin yang lebih cepat, tentunya dibutuhkan tegangan yang kuat pula. Dalam aplikasi pembuatan kincir angin, menggunakan prinsip gaya Lorentz dipengaruhi beberapa hal, yaitu semakin cepat dinamo berputar, semakin besar daya yang dihasilkan oleh dinamo, dan semakin besar torsi yang dihasilkan untuk memutar kincir angin. Bahan serta teknik dari pembuatan alat percobaan tersebut harus diperhatikan agar hambatan atau kegagalan dapat teratasi. Alat dan bahan yang digunakan yaitu dinamo, baterai, selotip, mancis, gunting, kabel, kardus, dan botol bekas. Langkah-langkah dalam membuat alat ini ialah bakar ujung kabel, lalu ditarik, kemudian sambungkan ujung kabel yang sudah dibakar ke dinamo. Kemudian sambungkan potongan yang telah disiapkan dengan ukuran 3x2 sebanyak 2 buah pada sumbu dinamo. Pastikan saat menyambungkan potongan kardus telah presisi. Lalu rekatkan potongan kardus yang sudah dipotong dengan ukuran 15x3 di bagian atas botol menggunakan selotip. Rekatkan dinamo dan baterai menggunakan selotip. Lalu lilitkan kabel pada botol agar tidak berantakan, dan yang terakhir, sambungkan ujung kedua kabel pada baterai. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat video berikut ini. 5, 4, 3, 2, 1. All system ready. Dari hasil percobaan yang telah kami lakukan, dapat kami analisiskan bahwa penerapan gaya Lorentz pada kincir angin menggunakan prinsip kerja yang berasal dari motor listrik dengan memanfaatkan medan magnet sehingga menghasilkan partikel bermuatan listrik. Berdasarkan penerapan prinsip gaya Lorentz pada kincir angin diperoleh baling-baling tersebut dapat berputar, yang berarti adanya arus listrik dalam suatu medan magnet telah terjadi. Medan magnet pada percobaan ini yang disebut dengan gelombang elektromagnetik. Oleh karena itu, gaya listrik berpengaruh pada perputaran baling-baling yang terdapat pada kincir angin, sehingga terjadi perubahan Perancangan energi motor dari listrik energi sederhana listrik pada alat menjadi kincir energi angin gerak. memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu dapat digunakan di mana saja. Alat dan bahan yang digunakan relatif terjangkau dan sederhana atau mudah didapatkan, dan dapat menghemat listrik.
Sedangkan kekurangannya yaitu tidak dapat digunakan secara terus-menerus. Ketika baterai habis, maka kincir angin tidak dapat berputar, dan baterai yang digunakan memiliki tegangan yang kecil. Kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah alat kincir angin adalah salah satu penerapan gaya Lorentz yang dapat dibuat dengan mudah karena alat dan bahannya terjangkau. Ketika memiliki suatu benda konduktor yang berada di dalam medan magnet, kemudian benda tersebut dialiri arus listrik, maka akan timbul suatu gaya yang mampu menggerakkan benda tersebut. Gaya ini disebut dengan gaya Lorentz. Saran. Pelaksanaan pembuatan desain alat kincir angin sudah berjalan dengan baik. Harapan kedepannya agar variabel yang diujikan menjadi lebih variasi dan dilakukan dengan mencatat serta menghitung data hasil percobaan menggunakan rumus gaya Lorentz, sehingga data yang diperoleh lebih lengkap dan lebih akurat dalam melakukan pembuktian akan prinsip gaya Lorentz dalam kehidupan sehari-hari.